Ya, kita akan mencoba sisi lain dari segi geografi Amerika Utara ya. Amerika Serikat dengan benua Amerika itu beda ya. Ini adalah regional Amerika Utara ya. Ini yang kita lihat perjalanan kita mulai dari Kanada ya sebenarnya. Kemudian kita menyeberang Amerika Serikat ya. Ini ya, kita lihat ada 3 negara yang ada di benua Amerika Utara ya. Ini perbatasan antara Kanada dengan Amerika Serikat ya. Kita lihat ini adalah batas yang merupakan lake atau lake itu danau ya. Welcome to Amerika ya. Ini kita sudah masuki Amerika ya, Amerika Serikat. Nah, ini bendera Amerika Serikat. Kita terus ke selatan ya. Ini bison ini adalah binatang khasnya di Amerika Utara ya. Nanti kita lihat, kita berikan bagaimana penjelasan secara geografi yang spesifik tentang benua Amerika, khususnya regional Amerika Utara ya. Ini dari Amerika kita selatan. Welcome to USA, dan patung Liberty yang sangat terkenal. Kita akan menuju ke Meksiko ya, dimana pada bulan ini ramai karena ada kegiatan Piala Dunia ya. Ini ya sudah kita sampai kepada Meksiko ya. Ibu kotanya adalah Mexico City ya, Mexico City ya. Jadi ada 3. Nah, ini yang khas jadi sombrero ya, sombrero ya. Nah, ini yang ini kita welcome to Meksiko. Ini benderanya ya. Ini adalah ya, sudah sampai ya. Kemudian nah, ini adalah 3 negaranya ya di Amerika Utara ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita ikuti berikut ini. Saat dengar kata Amerika Utara, apa sih yang langsung kebayang di kepala Anda? Gemerlap lampu kota di Amerika Serikat? Atau mungkin jalanan bersalju di Kanada? Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan peta mental yang mungkin udah nempel di kepala kita sejak zaman sekolah dulu. Serius, batas-batas kawasan ini ternyata jauh lebih mengejutkan dan kompleks dari yang kita kira. Yuk, langsung aja kita selami perjalanannya. Jadi pertanyaannya, siapa sebenarnya penghuni kawasan Amerika Utara ini? Jawaban dari pertanyaan ini dijamin bakal sedikit menantang asumsi geografis kita selama ini. Kira-kira, apa benua ini cuma milik negara-negara raksasa yang tiap hari mondar-mandir di berita global? Atau jangan-jangan ada entitas lain yang diam-diam berbagi benua yang sama yang jarang banget kita sadari? Buat cari tahu, mari kita zoom out sebentar dan lihat gambaran makronya, dari ujung es di utara sampai ke perbatasan tropis di selatan. Bagian pertama, mari kita bahas geografi utama Amerika Utara. Perserikatan Bangsa-Bangsa tuh mengklasifikasikan 3 raksasa ini ke dalam subwilayah Amerika Utara dengan dinamika yang benar-benar unik. Gini, kita punya Amerika Serikat sebagai pusat demografis utama. Populasinya masif banget dan wilayahnya luas bukan main. Terus geser ke utara, ada Kanada yang membentang luar biasa besar. Faktanya, Kanada ini pegang rekor absolut sebagai negara terluas di seluruh benua Amerika. Nah, di ujung paling selatan, tentu aja ada Meksiko. Posisinya ini super strategis dan berfungsi sebagai perbatasan langsung yang krusial banget buat wilayah selatannya Amerika Serikat. 3 negara inilah fondasi utama yang ngebentuk identitas regional yang kita kenal sekarang. Tapi, nah ini dia kejutannya. Di balik kedaulatan mutlak dari 3 besar tadi, ternyata ada kontras yang menarik banget. Kalau kita ibaratkan ya, tepat di halaman belakang raksasa-raksasa independen ini, masih nyempil wilayah-wilayah dependensi yang dikelola langsung dari Eropa. Iya, Eropa. Jadi kawasan Amerika Utara itu ternyata nggak sepenuhnya lepas dari jejak tata kelola Eropa. Ini fakta geografis yang jujur aja jarang banget disorot. Masuk ke bagian 2, kita akan melihat lebih dekat teritori dan wilayah dependensi ini. Poin krusialnya tuh di sini.
Kalau kita mau memetakan Amerika Utara secara utuh, kita wajib masukin Greenland. Secara daratan, dia jelas nempel ke benua ini. Tapi tahu nggak? Secara administratif, wilayah ini berstatus otonom di bawah kerajaan Denmark. Terus, kita juga punya Bermuda, sebuah teritori seberang laut milik Inggris. Dan yang paling bikin kaget dan sering kelewatan adalah Saint-Pierre dan Miquelon. Ini kepulauan kecil milik Prancis yang posisinya benar-benar nempel di lepas pantai Kanada. Fakta geopolitik bahwa Denmark, Inggris, dan Prancis masih punya tapak kaki di benua Amerika ini rasanya benar-benar mengubah cara pandang kita soal lanskap Amerika Utara seutuhnya kan? Sekarang di bagian ketiga, mari kita kupas konteks budaya dan linguistiknya. Secara sosiologis, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini sering dikelompokkan di bawah payung identitas Anglo-Amerika. Kenapa bisa begitu? Nah, ini murni karena dominasi bahasa Inggris dan Prancis di kawasan tersebut. Batas linguistik ini kuat banget loh, sampai-sampai menciptakan sekat budaya yang tegas, membedakan mereka dari negara-negara yang ada tepat di sebelah selatan Meksiko. Negara-negara di bagian selatan itu dikelompokkan secara terpisah ke dalam wilayah Amerika Tengah dan Karibia. Pengelompokan ini ngasih lihat ke kita gimana bahasa itu ibarat lem yang mampu mengikat sebuah kawasan utara ini menjadi satu blok budaya yang khas dan solid. Terakhir, bagian keempat, panggung Piala Dunia Sepak Bola. Nah, ini dia kejutan yang super seru dan menyatukan. Terlepas dari wilayahnya yang luar biasa luas dan perbatasan administrasinya yang kompleks tadi, negara-negara utama Amerika Utara ini sekarang bergabung jadi tuan rumah bersama buat ajang Piala Dunia. Coba deh bayangin skala kolaborasi, logistik, dan budayanya. Benua yang membentang dari lanskap dingin Kanada, melewati hiruk-pikuk kota-kota di Amerika, sampai ke perbatasan dinamis Meksiko, semuanya beroperasi bareng sebagai satu panggung raksasa untuk turnamen global terbesar di planet ini. Wah, ini sih bukan cuma soal acara olahraga biasa ya. Ini benar-benar sebuah pameran epik tentang kekuatan dan kesatuan kawasan regional Amerika Utara di era modern. Jadi, jelas banget ya kalau kawasan Amerika Utara itu punya lapisan cerita yang jauh lebih dalam dari sekedar 3 negara besar di peta. Kita udah bedah geografi raksasa mereka, wilayah-wilayah tersembunyi milik Eropa, sampai ikatan bahasa yang ngebentuk identitas Anglo-Amerika mereka. Dan sekarang, saat mereka bersiap dari panggung terbesar dunia, pertanyaannya buat Anda adalah, apakah Anda tertarik buat ngegali lebih dalam soal statistik demografi yang spesifik, kondisi ekonomi, atau perbedaan sistem pemerintahan mereka sebelum kick-off Piala Dunia nanti dimulai? Memahami detail-detail inilah yang bakal bikin kita benar-benar siap menikmati dinamika sesungguhnya dari kawasan ini. Terima kasih udah ngikutin sesi penjelasan kali ini, dan sampai jumpa di bedah materi berikutnya.